Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi Maulana Wijaya, NIM 1202300078 dari kelas RB. Di sini saya akan menjelaskan pengukuran kerangka dasar vertikal dan horizontal. Terus di sini kerangka dasar vertikal merupakan teknik dan cara pengukuran kumpulan titik-titik yang telah diketahui atau ditentukan posisi vertikalnya berupa ketinggiannya terhadap bidang rujukan ketinggian tertentu. Bidang ketinggian tertentu rujukan ini biasanya berupa ketinggian muka air laut rata-rata atau ditentukan lokal. Di sini ada beberapa, contohnya satu metode sifat datar prinsipnya adalah mengukur tinggi bidik alat sifat datar optis di lapangan menggunakan rambu ukur. Lalu yang kedua mengukur trigonometris, prinsipnya adalah mengukur jarak langsung atau jarak miring, tinggi alat, tinggi benang, tengah rambu, dan sudut vertikal. Lalu di sini yang ketiga mengukur barometris, pada prinsipnya adalah mengukur benda tekanan atmosfer. Lalu di sini metode sifat datar prinsipnya adalah mengukur tinggi bidik alat sifat datar optimis di lapangan menggunakan rambu ukur. Hingga saat ini mengukur beda tinggi dengan pengukuran metode sifat datar optimis masih merupakan cara pengukuran beda tinggi yang paling teliti, sehingga peneliti kerangka dasar vertikal atau KDV dinyatakan sebagai batas harga terbesar perbedaan tinggi hasil pengukuran sifat datar pergi dan pulang. Lalu yang kedua, maksudnya mengukur tinggi adalah menentukan beda tinggi antara dua titik. Beda tinggi H diketahui antara dua titik A dan B, sedangkan tinggi titik A diketahui sama dengan HA dan titik B lebih tinggi dari titik A. Maka tinggi titik B HB sama dengan HA ditambah H yang diartikan dengan beda tinggi antara titik A dan titik B adalah jarak antara dua bidang nivo yang melalui titik A dan B. Lalu yang ketiga, untuk melakukan dan mendapatkan pembacaan pada mistar yang dinamakan bola baik, diperlukan suatu garis lurus. Untuk garis lurus ini tidaknya mungkin seutuhnya benang, meskipun dari kawat, karena benang ini akan melengkung jadi tidak lurus. Lalu yang ketiga, garis lurus ini ialah tidak lain adalah garis nivo. Maka garis arah nivo yang dapat mendatar dapat pula digunakan untuk mendatarkan garis bidik di dalam suatu teropong. Caranya, tempatkan sebuah nivo tabung di atas teropong supaya garis bidik mendatar bila garis arah nivo didatarkan dengan menempatkan gelembung di tengah-tengah perluluhan lebih dahulu. Lalu yang selanjutnya di sini ada garis bidik di dalam teropong. Dibuat sejajar dengan garis arah nivo. Hal inilah yang menjadi syarat utama untuk semua alat ukur penyipat datar. Dalam pengukuran sifat datar optimis bisa menggunakan alat sederhana dengan spesifikasi alat penyikat. Datar yang sederhana terdiri dari atas dua tabung terdiri dari garis yang berdiri dan dihubungkan dengan pipa logam. Lalu yang selanjutnya, setelah gelembung nivo diketengahkan, berulah dibaca rambu belakang dan rambu muka yang terdiri dari bacaan benang tengah atas di bawah. Benda tinggi leng tersebut pada dasarnya adalah pengukuran benang tengah belakang dengan benang tengah muka. Berikutnya adalah syarat-syarat untuk alat penyipat datar optimis. Garis arah nivo harus tegak lurus pada sumbu suatu alat ukur penyikat datar. Bila sekarang teropong diputar dengan sumbu
ke sesatu sebagai sumbu putar dari garis bidik diarahkan ke mistar karena maka sudut antara garis arah nivo dan sumbu suatu pindah ke arah kanan dan ternyata garis arah nivo dan dengan sendirinya garis bidik tidak mendatar sehingga garis bidik yang tidak mendatar tidak dapat digunakan untuk membaca B dengan garis bidik yang mendatar. Harusnya teropong dipindahkan ke atas sehingga gelembung di tengah-tengah. Lalu yang selanjutnya benang mendatar diafragma harus tegak lurus pada sumbu ke satu pada pengukuran titik tinggi dengan cara penyimpat datar. Yang dicari selalu titik potong garis bidik yang mendatar dengan mistar-mistar yang dipasangkan di atas titik. Sedangkan diketahui bahwa garis bidik adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik potong benang atau garis diafragma dengan titik tengah lensa objektif teropong. Lalu yang selanjutnya garis bidik teropong harus sejajar dengan garis arah nivo. Garis bidik adalah garis lurus yang menghubungkan titik tengah lensa objektif dan titik potong dua garis diafragma. Di mana pada garis bidik pada teropong harus sejajar dengan garis arah nivo sehingga hasil dari pengukuran adalah hasil yang teliti dan tingkat kesalahannya sangat kecil. Alat-alat yang bisa digunakan dalam pengukuran kerangka vertikal metode sifat dan optimis adalah yang ke-1 alat sifat datar, yang kedua pita ukur, yang ketiga rambu ukur, yang keempat statif, yang kelima unting-unting. Lalu yang selanjutnya arometris. Pengukuran biometris pada selanjutnya adalah mengukur benda tekanan atmosfer pengukuran tinggi dengan menggunakan metode barometris dilakukan dengan menggunakan sebuah barometris sebagai alat utama. Lalu yang selanjutnya metode pengukuran trigonometris. Di sini pengukuran kerangka dasar vertikal metode trigonometris pada prinsipnya adalah perolehan beda tinggi melalui jarak langsung teropong terhadap benda tinggi dengan memperhitungkan tinggi alat, sudut vertikal, atau jenis atau inklinasi, serta tinggi garis bidik yang diwakili oleh benang tengah rambu ukur. Alat teodolit, lalu target dan rambu ukur semua benda di atas titik ikatan. Lalu di sini ada metode benar dan alatnya. Pengukuran kerangka horizontal. Yang kedua, kerangka dasar horizontal merupakan kumpulan titik-titik yang telah diketahui atas ditentukan posisi. Horizontalnya berupa koordinat pada bidang datar X dan Y. Alat yang digunakan untuk mengukur yaitu ETS. Prinsip statif pita ukur. Lalu yang ketiga, bagian-bagian dari pengukuran kerangka dari horizontal ialah yang pertama metode poligon, yang kedua metode triangulasi, yang ketiga metode trilaterasi, yang keempat metode pengikatan ke muka, yang kelima metode pengikatan ke belakang cara Colis dan Sasien. Angin dilaksanakan praktikum kerangka dari horizontal atau ini menggunakan metode pengukuran poligon menggunakan dan pemetaan poligon merupakan salah satu pengukuran poligon dasar horizontal yang bertujuan untuk memperoleh koordinat selah metris X atau Y. Data pengguna sudut dan jarak diperoleh kelompok Y yaitu sudut seperti azimut, BM03, BM10, BM09, BM08, BM07, jarak adalah BM03, BM10, BM09, BM08, BM07, dan BM04. Koordinatnya awal Y, X, dan Y. Lalu selanjutnya saya metode pengukuran
Pengukuran poligon. Poligon digunakan apabila titik yang akan dicari koordinat terletak memanjang sehingga terbentuk segi banyak atau poligon. Pengukuran dan pemetaan poligon merupakan salah satu pengukuran pemetaan kerangka dari horizontal yang bertujuan untuk memperoleh koordinat plasmatis atau X dan Y. Titik-titik pengukuran poligon sendiri mengandung arti salah satu metode penentuan titik di antara beberapa metode penentu titik yang lain. Untuk daerah yang relatif tidak terlalu luas, mengukur cara poligon merupakan pilihan yang sering digunakan. Secara tersebut dapat dengan mudah menyelesaikan detail dengan keadaan daerah atau lapangan. Lalu selanjutnya, koordinat awal. Bila diinginkan sistem koordinat terhadap suatu sistem tertentu, harusnya dipilih koordinat titik yang sudah diketahui, misalnya titik triangulasi atau titik-titik tertentu yang mempunyai hubungan dengan lokasi yang akan dipatokan. Bila dipakai sistem koordinat lokal, pilih salah satu titik BM, kemudian beri harga koordinat tertentu dan titik tersebut dipakai sebagai acuan untuk titik-titik lainnya. Lalu yang kedua, koordinat akhir. Koordinat titik ini dibutuhkan untuk menentukan syarat geometri, hitungan koordinat, dan tentunya harus dipilih titiknya mempunyai sistem koordinat yang sama dengan koordinat awal. Lalu yang ketiga, azimut awal. Azimut awal ini mutlak, harus diketahui sehubungnya dengan arah orientasi dari sistem koordinat yang dihasilkan dengan pengandaan datanya ditempuh dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah di sini adalah hasil hitungan dari koordinat titik-titik yang telah diketahui dengan akan dipakai sebagai titik acuan sistem koordinat. Yang kedua, hasil pengamatan astronomis atau matahari. Yang ketiga, lalu yang selanjutnya pada salah satu titik poligon sehingga didapatkan azimut ke matahari dan titik-titik yang bersangkutan. Dan selanjutnya dihasilkan azimut kesalahan satu poligon tersebut dengan menambahkan ukuran sudut mendatar. Lalu yang selanjutnya data ukur sudut dan jarak. Sudut mengandung pada sistem stasiun dan jarak antara dua titik kontrol perlu diukur di lapangan. Di sini ada data ukur tersebut harus bebas dari sistematis yang terdapat, yaitu misalnya ada alat ukur, sedangkan salah satu sistem dari orang atau pengamat dan alam diusahakan terkecil mungkin, bahkan kalau bisa diadakan. Berdasarkan bentuk poligon dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu poligon berdasarkan vertikal. Yang pertama ada poligon tertutup, yang kedua poligon terbuka, yang ketiga poligon tercabang. Lalu poligon berdasarkan geometriknya, poligon terkait sempurnanya, poligon terkait sebagainya, poligon tidak terkait. Untuk mendapatkan nilai sudut-sudut dalam atau sudut-sudut luar serta jarak-jarak mendatar antara titik poligon diperoleh dengan ukur lapangan menggunakan alat mengukur jarak yang mempunyai tingkat ketelitian tinggi. Poligon digunakan apabila titik-titik yang akan dicari koordinatnya telah memanjang sehingga membentuk sebagai poligon. Lalu sebagai berikut, poligon mudah dibentuk untuk menyesuaikan dengan sebagai bentuk medan pemetaan yang keberadaannya titik-titik rujukan maupun pemeriksaan. Merupakan faktor-faktor yang menentukan dalam penyusunan ketentuan poligon ke kerangka dasar. Tingkat ketelitian umum dikaitkan dengan jenis dan atau tahapan pekerjaan yang sedang dilakukan. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.